Oke, di video kali ini gue bakal bahas tentang financial freedom di umur 20-30 tahun. Kenapa banyak orang yang udah kerja keras, gaji naik, tapi hidup tetap begitu-begitu aja. Dan di video kali ini gue bakal jelasin dari awal sampai akhir kenapa itu terjadi dan bagaimana cara kita bisa keluar dari sana. Ini bukan masalah gaji, tapi cara ngatur dan ngelola uang. Yang pertama, masalah utamanya adalah gaji naik tapi lifestyle pun tetap naik. Ataupun mereka punya uang tapi langsung habis. Dan akhirnya mereka merasa naik level, naik derajat, tapi itu padahal jalan di tempat. Coba kita pikir, kalau misalkan kita di PHK sekarang, itu udah aman nggak? Udah ada dana darurat nggak? Bisa bertahan sebulan nggak? Bisa bertahan 6 bulan nggak? Bisa bertahan 1 tahun nggak? Untuk dana darurat di sini harusnya minimal itu 6 bulan. Kalau misalkan memang bisa sampai 1 tahun. Untuk cukup hidup sebenarnya itu minimal 50 juta per bulan atau sampai 600 juta per tahun. Itu udah cukup bebas, bisa dianggap financial freedom. Oke, kita definisikan apa sih financial freedom itu. Financial freedom itu adalah income atau uang terus masuk atau mengalir, tapi kita nggak harus kerja. Itu yang disebut financial freedom. Jadi, itu adalah yang disebut pilihan hidup. Ya, ada di luar sana yang dia Gojek satu hari 100.000, sebulan 3 juta. Ada juga di luar sana yang satu hari puluhan juta per hari, ratusan juta per hari, bahkan miliaran per harinya. Jadi hidup itu pilihan. Oke, di sini kita bisa lihat level keuangan ya. Yang pertama itu survive ya. Survive di sini mungkin menengah ke bawah ya. Ini mana itu gajinya UMR untuk survive sehari-hari, makan habis. Yang kedua adalah itu stabil ya, yang mana income-nya lebih dari pengeluarannya. Misalkan dari awal sampai akhir kenapa itu terjadi, tapi mereka punya income yaitu 50 juta per bulan, itu udah cukup atau sudah sustain dari survive tadi. Jadi yang kedua ini dia itu bisa ya dan sudah cukup enak, sudah cukup nyaman untuk hidup, tapi masih kerja atau harus kerja. Yang ketiga adalah financial freedom. Financial freedom ini udah dihidupi dengan aset yang berjalan ya. Punya aset properti ya, punya saham, punya dividen, hidup dari dividen. Misalkan kalian punya 3M atau misalkan beberapa M dimasukin ke dividen, dan misalkan anggap aja udah berapa persen, 3% sampai 10%. Kalau 3M di saham mandiri itu 10%, anggap aja itu 1 tahun 300 juta dibagi 12 ya. Itu ya sekitar 20-an juta per bulan ya, 25-28. Itu hidup dari aset, itu bisa dibilang sudah financial freedom dan udah hidup tanpa kerja. Oke, kita bakal lanjut kenapa orang itu tidak bisa naik. Oke, kita lanjut kenapa orang itu nggak bisa naik ya, atau nggak bisa naik derajat ya. Banyak faktornya. Yang pertama itu dari gaya hidup yang berlebih dan juga lifestyle, atau beri barang-barang yang tidak berguna, income juga stagnan, tidak grow ya, income tidak grow, pekerjaan begitu-begitu aja, tapi gaya hidup jauh lebih dari income itu sendiri. Selanjutnya adalah soal mindset ya. Mindset di sini itu banyak yang salah ya di sini ya. Income ya tadi 50 juta deh kak, income 50 juta tapi pengeluaran 10 juta. Oke, ini udah aman, udah cukup. Saya mau sustain, saya udah mau investasi, yang penting udah cukup. Itu mindset yang salah ya. Jadi harusnya bisa disisihkan untuk investasi ya, dan juga catat pengeluaran dan pemasukan. Kalau bisa juga kalian harus punya beberapa income ya, misalkan dari satu industri, misalkan ada sosial media ya, di sosial media itu banyak ya. Misalkan aja di sosial media itu dapat endorsement atau kerjasama sama brand atau affiliate dan lain-lain. Oke, lanjut gimana caranya untuk keluar dari sistem perbudakan ini ya. Yang pertama adalah harus income lebih banyak daripada pengeluaran ya. Kalau bisa 5 sampai 10 kali lipat ya. Kalian punya pengeluaran 10 juta, terus kalian punya income 100 juta per bulan, itu udah sangat-sangat enak ya. Itu udah cukup, lebih dari cukup ya. Dan itu bisa dialokasikan ya 80% untuk investasi. Kalau misalkan pengeluarannya juga di fresh, itu bisa 20% ya.
dan itu di compounding terus bertahun-tahun, itu bisa pasti kaya. Setelah itu pastinya alokasikan ya berbagai macam aset ya, seperti properti, barang-barang produktif, ataupun bisa ditembak lagi ke usaha atau ke bisnis untuk grow lebih cepat. Jadi kesimpulannya adalah financial freedom itu bukan tujuan instan ya. Ini game yang panjang ya. Bisa 5 tahun sampai 10 tahun konsisten setiap hari, tidak pernah bolong, dan juga mungkin sampai bosan, tapi harus dilakuin setiap hari. Konsistensi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita lanjut di next video.